Setelah putrinya dipenjara atas kasus penipuan CPNS bodong, Nia Daniati mengaku mengurusi cucunya anak dari Olivia Natania alias Oi. Nia Daniati mengaku tumbuh kembang anak dari Oi yang sudah 7 tahun itu cukup pesat, sehingga tidak bisa dilepas begitu saja karena orang tuanya di dalam penjara. Cucu saya sudah bisa baca WhatsApp dan telepon, sudah seringlah berkomunikasi sama saya ketika saya keluar, kata Nia Daniati ketika ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Nia mengaku cucunya sudah sekolah. Nia Daniati harus bisa menggantikan peran Oi, menjadi orang tua yang harus tetap memberikan perhatian ekstra. Tapi, diakui wanita berusia 58 tahun itu, cucunya atau anak dari Oi justru menjadi penjaganya dikala tidak berada di rumah. Kemana saya melangkah terus dimonitor sampai jam berapa pergi? Seperti security saya, ditanya berapa jam akan pergi. Dia mencari saya dan telpon kalau telat pulang, jelasnya. Kalau malam aja telat harus video call, gak boleh dimatikan sampai depan pagar baru dimatiin, sambungnya. Meski begitu, diakui mantan istri Farhad Abbas tersebut, kondisi psikis cucunya terguncang saat tahu harus jauh dari Oi. Enggak dikasih tahu ibunya kemana, karena bilangnya pesantren, kalau apa-apa dia ngadu, dia ngerti cuma gak mau buka suara ke saya, mendem aja, ucapnya. Hal yang membuat hati Nia sakit, ketika melihat cucunya menangis karena merindukan sosok ibundanya, Oi yang mendekam di dalam penjara. Ketika cucu saya belaga main boneka tiba-tiba nangis, matanya merah itu yang bikin saya sedih. Saya tanya kenapa, dia gak mau ngaku. Pas saya peluk dia nangis, katanya. Cucu saya sudah bisa baca WhatsApp dan telepon, sudah seringlah berkomunikasi sama saya ketika saya keluar, kata Nia Daniati ketika ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Nia mengaku cucunya sudah sekolah. Nia Daniati harus bisa menggantikan peran Oi, menjadi orang tua yang harus tetap memberikan perhatian ekstra. Tapi, diakui wanita berusia 58 tahun itu, cucunya atau anak dari Oi justru menjadi penjaganya dikala tidak berada di rumah. Kemana saya melangkah terus dimonitor sampai jam berapa pergi? Seperti security saya, ditanya berapa jam akan pergi. Dia mencari saya dan telpon kalau telat pulang, jelasnya. Kalau malam aja telat harus video call, gak boleh dimatikan sampai depan pagar baru dimatiin, sambungnya. Meski begitu, diakui mantan istri Farhad Abbas tersebut, kondisi psikis cucunya terguncang saat tahu harus jauh dari Oi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.